pagi anak-anak. Anak-anak, pagi hari ini Pak Minto dan Bu Tina akan menyampaikan pembelajaran. Tapi sebelumnya Pak Minto dan Bu Tina berharap anak-anak dalam keadaan sehat. Sebelumnya mari kita pakaikan salam Tara Kanita. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat, Tara Kanita. Yes. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Muatan pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah pelajaran selesai, diharapkan siswa dapat menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan rantai makanan pada suatu ekosistem. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kalau sudah siap, kita akan memulai pelajaran hari ini. Anak-anak, perhatikan gambar-gambar hewan langka di Indonesia berikut ini. Apakah anak-anak mengetahui jenis dan tempat tinggal atau habitat ekosistem tempat tinggal binatang-binatang tersebut? Setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka di Indonesia, Siti, Udin, dan Dayu masih memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Siti, Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Udin, tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebab adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Dayu, betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Anak, mari kita membaca dari buku siswa halaman 55. Ya, kita lihat halaman 55, anak-anak membaca. Anak-anak, kita lanjutkan membaca ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang mati diuraikan oleh zat pengurai, lalu menjadi pupuk bagi tanaman. Setiap bacaan
tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam setiap bacaan. Nah, paragraf 1, 2, 3, dan 4 itu ada informasi penting. Maka nanti kita lihat bersama-sama. Untuk mengetahui pokok pikiran yang ada, kita perhatikan kembali penjelasan berikut. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Kita lihat kembali pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Sekarang anak-anak mencoba mencari pokok pikiran. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup, pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, pokok pikirannya apa? Yuk, siapa tahu? Nah, pokok pikirannya pasti rantai makanan di sawah. Ini tentang membicarakan rantai makanan di sawah, ya. Sudah bisa ya, anak ya? Oke. Sekarang kita lihat paragraf kedua. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak mencoba mencari pokok pikirannya apa. Kamu lihat paragraf itu. Kira-kira siapa yang bisa? Ayo, Egi bisa? Ayo, siapa yang bisa? Isinya yaitu pokok pikirannya fitoplankton produsen makanan. Jadi tentang fitoplankton. Berikutnya paragraf yang ketiga. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan harus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada konsumen. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, yuk kira-kira apa? Yuk, siapa tahu pikiran pokoknya apa? Siapa tahu? Pokok pikirannya adalah urutan peristiwa memakan dan dimakan. Sekarang paragraf yang keempat. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, yuk sekarang coba siapa yang bisa menuliskan pokok pikirannya. Yuk, kira-kira apa? Kuncinya apa? Oh, kuncinya tentang
peran pengurai dalam rantai makanan. Anak-anak, setelah tadi anak-anak menemukan ide pokok pada bacaan rantai makanan, kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, supaya anak-anak lebih paham, silahkan perhatikan video berikut ini. Halo, berjumpa kembali bersama dengan Putina. Hari ini kita akan belajar bersama tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan rantai makanan pada suatu ekosistem. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Apa saja komponen yang terdapat pada suatu rantai makanan? Pada suatu rantai makanan terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah produsen. Komponen yang kedua adalah konsumen. Sedangkan komponen yang ketiga adalah pengurai. Produsen. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat pertama, yaitu makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Yang kedua adalah konsumen tingkat kedua, merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat pertama. Yang ketiga adalah konsumen tingkat ketiga, makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat kedua. Pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Contohnya jamur. Sekarang kita ke contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang kemudian mati dan diuraikan oleh pengurai menjadi humus. Kembali lagi seperti semula. Padi sebagai produsen. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat pertama dan ular sebagai konsumen tingkat kedua. Elang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga dan jamur berperan sebagai pengurai. Contoh berikutnya adalah rantai makanan pada ekosistem laut. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Fitoplankton dimakan oleh udang yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama.
Udang kemudian dimakan oleh ikan tuna yang berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Ikan tuna dimakan oleh anjing laut yang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Anjing laut kemudian mati diuraikan oleh bakteri. Rantai makanan pada ekosistem kebun. Sayuran sebagai produsen dimakan oleh ulat sebagai konsumen tingkat pertama. Ulat kemudian dimakan oleh burung sebagai konsumen tingkat kedua. Burung dimakan oleh kucing sebagai konsumen tingkat ketiga. Kucing kemudian mati dimakan oleh bakteri sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Perhatikan gambar berikut. Rumput berperan sebagai produsen dimakan oleh kelinci yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Kelinci kemudian dimakan oleh serigala yang berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Serigala dimakan oleh harimau yang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Harimau kemudian mati diuraikan oleh pengurai. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh-contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Anak-anak, setelah melihat penampilan video tadi, anak-anak sudah paham ya tentang apa itu rantai makanan. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Gambar yang kedua adalah tikus. Konsumen tingkat pertama ini merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dalam bereproduksi. Contoh konsumen tingkat pertama adalah tikus. Gambar yang ketiga adalah ular. Ular merupakan konsumen tingkat kedua yang memakan hewan konsumen tingkat pertama. Ular merupakan hewan karnivora. Jadi, konsumen tingkat pertama merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat kedua agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat kedua adalah ular. Gambar yang keempat adalah konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat ketiga ini memakan konsumen tingkat kedua. Contoh hewan konsumen tingkat ketiga adalah burung elang. Gambar yang kelima adalah jamur. Jamur ini berfungsi sebagai pengurai. Pada saat konsumen ketiga mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan berperan penting pada suatu ekosistem. Karena dengan adanya rantai makanan, maka kebutuhan makan tercukupi bagi makhluk hidup. Sehingga makhluk hidup yang ada akan bertumbuh, berkembang, dan hidup dengan baik. Maka oleh karena itu kita harus tetap menjaga keberlangsungan rantai makanan yang ada pada makhluk hidup. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah
Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Sekarang rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen yang terdapat pada suatu rantai makanan adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang menemukan ide pokok pada teks bacaan. Kita juga belajar tentang rantai makanan pada suatu ekosistem. Anak-anak sudah paham ya? Jika anak-anak masih belum paham, silakan nanti anak-anak boleh memutar kembali video ini. Juga anak-anak boleh bertanya kepada Bu Tina maupun kepada Pak Minto. Kepada orang tua juga boleh ya anak-anak ya. Jika anak-anak sudah paham, silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang akan diberikan melalui WhatsApp grup kelas. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Sampai jumpa.